Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah sahih jami'ah ya hadratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Rahim asyhadu Muhammad Rahim Fariz al-Muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hadratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' ahli baitiki wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usnu ya jami' syuhada syahidin sidqin wa sahabati wa tabi wa ma'imasain fin baca bi ma katamu qalbin wa khusna sa Abdul Jilani wa khusna ya musannif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusatan ya abana wa umatina wa jadadina wa jadadina masyayina masyayikum wa khusatan ya hajatina wa hajatikum wa jami'a ahyakum minal muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat min syafi'ati wa ya bakhaya wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa bi ta'ala amin ya rabbal alamin. Niki halaman 63 ya. Sakniki halaman 63. Kenapa? Kurang jos. Halaman 63. Nggih. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiyan dan riwayataken an Haram bin Hayyan saking Syekh Haram bin Hayyan annahu sak temene Syekh Haram bin Hayyan qala dawuh sapa Syekh Haram bin Hayyan ma akbara ora madhep sapa abdun kawula biqalbihi kelawan atine abdun kawula ila Allah taala maring Gusti Allah taala ila akbara kejaba madhep sapa Allah
Allah Gusti Allah Ta'ala biku bi ahyo imani kelawan pira-pira atine wong kang ahli iman ilahi maring abdun hatta yarzuqa sehingga maringi sapa Allahu ing abdun mawaddata ing demene ahli iman mawaddatahum ing demene ahli iman wa rahmatahum lan welase ahli iman. Niki dawuh saking Syekh Haram bin Hayyan bahwa seseorang abdu, seorang hamba itu tidak akan memiliki kemampuan untuk mencintai Allah dalam hatinya kecuali Allah sendiri yang akan memberikan kekuatan tersebut untuk mencintai Allah. Ngono nggih. Niki menurut ilmu tasawuf ngoten. Berarti napa nggih? Seseorang niku pada hakikatnya niku pun diatur kali Gusti Allah. Nggih, pada hakikatnya niku pun diatur kali Gusti Allah. Sinten sing diparingi iman, sinten sing diparingi taat niku pada hakikatnya paring Allah. Tapi seorang manusia niku harus memiliki niku napa? Ikhtiar, ngoten nggih. Nek menurut paham ahli sunnah niku ikhtiar. Kalau ini pun kau jelasaken bahwa pemahaman sing sesat niku sing kering Jabariyah napa Qadariyah niku. Jabariyah niku kok Jabar niku artinya terpaksa. Artinya napa? Berarti Gusti Allah menciptakan manusia itu sekehendak Allah. Kita enggak ikut-ikutan. Niku Jabariyah. Niku aliran sesat niku. Misalnya contoh nggih, misalnya tiyang pun gak sembahyang gak wis engko nek Gusti Allah nakdirno iso sembahyang dhewe aku. Ha niku Jabariyah. Dadi berharap bahwa benar-benar Allah yang melakukannya, ngono to. Dia tidak mau ikhtiar sama sekali. Niku Jabariyah. Nah, Qadariyah niku kebalikannya, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, itu Allah sudah tidak ikut-ikutan. Jadi orang itu sesat atau bahagia itu karena keberhasilan dia. Orang itu masuk surga itu karena keberhasilan dia. Orang itu celaka masuk neraka itu karena kelalaian dia. Jadi Allah itu tidak ikut-ikutan. Niku aliran Qadariyah. Nggih sami-sami sesat niku. Nah, ahli sunnah, pahaman ahli sunnah niku tengah-tengah niku. Ahli sunnah niku mengatakan bahwa memang benar pada hakikatnya niku Allah, semua itu Allah yang mengatur. Siapa yang disesatkan oleh Allah, siapa yang diberi hidayah oleh Allah niku Allah yang mengatur, ngoten lho. Bahkan Nabi pun tidak mampu untuk mengaturnya. Buktine napa? Ngene iku mau pamane Nabi, sekelas pamane Nabi Abu Thalib sing pun mbela Nabi mati-matian pun boten saged mati dalam keadaan membawa iman. Nggih. Memang napa hidayah niku Allah yang mengatur, ngono lho. Nggih. Bahwa Nabi pun tidak punya memiliki hak untuk mengatur ya asibu mayasa wa yafiu mayasa. Bahkan Allah itu bisa saja mengampuni orang munafik, dan ayatnya nek wonten ten surat Al-Ahzab niku. Allah itu bisa saja mengampuni orang munafik atau menyiksa orang munafik. Bahkan sekelas orang munafik pun bisa diampuni oleh Allah niku. Niku hak prerogatif Allah yang kita nggak bisa mengatur. Tapi sebagai manusia kita tuh diwajibkan untuk berikhtiar, ngoten nggih. Nah, sing gawe napa ya? Sing gawe kita kuwatir niku kan kita mikir bahwa menimo bener kota surga niku sing gawe kuwatir kan ngoten. Nggih. Niku dijojo-joaken kan ngoten. Nase menganggap bahwa diri kita penting niku pun bahaya niku asline. Ngoten to. Segala sesuatu nih Gusti Allah sing paling penting Gusti Allah. Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu masa depan kita itu Allah. Niku kehebatan Gusti Allah. Pun mboten usah ditambah-tambahi, ditambah-tambahi menimo bener kota surga. Niku ada ditambah-tambahi berarti menganggap diri kita itu penting. Kita itu aslinya enggak penting kan, ngono. Seandainya tanpa kita 100 tahun yang lalu tanpa kita matahari dan bulan itu beredar sesuai edarnya masing-masing. 100 tahun kemudian ketika kita meninggal, matahari dan bulan juga beredar seperti biasa, tidak ada yang merespon alam tentang kehadiran kita atau kematian kita, tidak ada yang merespon, ngono. Berarti kita harus meyakini bahwa diri kita itu enggak penting aslinya, ngono. Nah, menganggap bahwa diri kita penting niku sing bahaya, ngono. Meneh aku mau bener kok mau bersurga pun sampai mikir ngoten, pun kita ditakdirkan untuk bisa sujud kepada Allah niku sudah anugerah yang luar biasa. Tidak setiap orang memiliki kemampuan kesempatan untuk bisa sujud kepada Allah, ngono. Niku pun anugerah luar biasa. Nanti pada akhirnya ditami napa mboten ditami kali Gusti Allah niku pun hak Gusti Allah, ngono. Tapi niki pun anugerah yang luar biasa yang wajib kita syukuri bahwa kita memiliki kemampuan untuk bisa sujud kepada Allah. Ngoten nggih. Terus Ibnu Athaillah sing ngarang kitab Al-Hikam ngoten. Yang menyebabkan bahaya itu
menganggap bahwa diri kita itu penting niku. Menganggap bahwa manusia itu penting. Nah, diri kita itu penting. Nek sing gawe mboten ikhlas sak ngoten nggih. Mempertimbangkan pujiane wong atau cewekane wong niku sing gawe mboten ikhlas sak ngoten. Ha niku nggih. Kita harus yakin bahwa Allah yang maha penting itu Allah, yang berkuasa untuk segala sesuatu itu Allah. Ngono. Tanpa kehadiran kita pun alam itu berjalan normal, ngono. Nggih pun sampai mentang-mentang kok nek gak aku sapa sing ngajar, karena aku Gusti Allah kan gampang, gawe intune kan membuat yang lainnya kan ngono to. Jadi tanpa kehadiran Allah kita alam itu sudah berjalan normal ngono. Nggih. Sayyidina Umar niku nate disuwuni karo sahabat intune. Sayyidina Umar niku kan pas dados Amirul Mukminin niku kan paling adil, paling bijaksana. Sampai musuh-musuh Islam niku takut sedaya niku saking bijaksananya Sayyidina Umar. Niku nanti disanjangi karo sahabat intune. Wahai Umar, engkau memimpin sangat bijaksana dan adil. Seandainya engkau tidak ada, siapa yang akan memimpin Islam ini ngono. Awalnya Sayyidina Umar sempat percaya, terus akhirnya Sayyidina Umar niku mikir bahwa sebelum saya agama ini sudah dihuni oleh orang terbaik. Khayrun minni wa khayrun minhu. Yang lebih baik dari saya yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan lebih baik dari kita berdua yaitu Nabi Muhammad. Ketika Islam ini ditinggal oleh manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad, ya tetap berjalan teratur. Karena Islam ini agamanya Allah, yang mengatur itu Allah, yang menjaga Islam ini untuk tetap konsisten itu Allah, bukan kita. Seandainya tanpa kita, Islam itu tetap ada. Ini ku mau menganggap bahwa diri kita penting, ini ku yang pun bahaya. Bahwa segala sesuatu ini pun Gusti Allah yang ngatur, Gusti Allah yang maha kuasa, Gusti Allah yang memiliki hak untuk mengatur apapun yang Ia kehendaki. Ini ku berarti tetap sebagai manusia kita diwajibkan untuk berikhtiar, untuk berusaha berikhtiar. Nanti hasil akhirnya biar Allah yang menentukan. Ini kok. Iku mazhab Ahlussunnah niku ngoten. Kita diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha, tapi biarlah Allah yang akan menentukan hasil akhirnya. Niku wae. Kalau lanjutaken. Niki halaman 64 kalau lanjutaken. Wawawiyan dene wetaken Suhail bin Saleh saking Syekh Suhail bin Saleh an Abi saking bapake Syekh Suhail bin Saleh an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temen kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala iza ahabba nalikane demen sapa Allah abdan ing kawula kala dawuh sapa Allah Jibril maring malaikat Jibril ini sak temene ingsun Gusti Allah iku uhibbu demen sapa ingsun Gusti Allah fulanan ing fulan fa ahibba mongko demena sira hu ing fulan fayaku mongko dawuh sapa Jibril malaikat Jibril ila sama'i maring penduduk langit inna rabbakum sak temene pangeran sira iku yuhibbu demen sapa rabbakum pangeran sira fulanan ing fulan fa ahibbu mongko demena sira hu ing fulan fa yuhibbu mongko demen hu ing fulan sapa ahli sama'i ahli penduduk langit fayudau mongko den dewehaken lahu maring fulan alqabulu apa alqabulu naiman fil aldi ing dalam bumi wa iza abhodo lan nalikane bendu sapa Allah taala Gusti Allah taala abdan ing kawula famis mongko ngendikan kaya mengkono mau zalika ing mengkono ucapan kebalikane wae nggih. Gini ki bahwa bukti bahwa napa nggih Gusti Allah itu memiliki hak untuk mencintai siapapun yang Ia kehendaki dan untuk membenci siapapun yang Ia kehendaki. Ngono nggih. Engkang membunuh sahabat Nabi, pamane Nabi niku Hamzah bin Abdul Muthalib niku. Sayyid Hamzah bin Abdul Muthalib niku kan namine Wahsy. Wahsy niku budake Hindun. Hindun niku engkang mencari tiang bayaran, budak bayaran namine Wahsy untuk membunuh
sahabat pamane Nabi sekaligus pamane Nabi niku Sayyid Hamzah bin Abdul Muthalib. Pas suatu ketika Wahsy niku tobat pengen mlebet Islam karo Rasulullah. Terus Rasulullah, wahai Wahsy, imanmu aku terima, Islammu aku terima. Tapi sebagai manusia biasa, aku tidak tega melihat engkau menyiksa pamanku. Nabi niku ngeyasine mboten kepingin ningali Wahsy niku mboten kepingin. Saking mangkel ya saking manten dibunuh niku Sayyid Hamzah bin Abdul Muthalib niku kan di edo-edo niku. Atine di edo-edo dipendet niku sebagai bentuk balas dendame Hindun dan Sayyid Hamzah niku. Nabi niku saking mangkel sampai kaya ngoten. Berarti pas mlebet Islam nggih niku ada sanjangi. Imanmu aku terima, Islammu aku terima, tapi sebagai manusia biasa, aku masih belum bisa melihat wajahmu. Pergilah dari sini, ngoten. Kaya ngoten Nabi niku. Niku pun sapi-api tiyang kan Nabi niku, tapi saya nggak ada naui sebagai manusia biasa ngoten. Meskipun tiang yang dimangkali oleh Nabi, tapi kalau ditakdirkan Allah diberi hidayah, ya diberi hidayah, ngoten. Berarti niku bukti bahwa sekelas Nabi pun kalau belum mampu napa nggih tidak diberi kesempatan untuk memberi hidayah, hanya Allah yang mampu memberi hidayah niku hanya Allah. Nyatane Wahsy sing pun bunuh Sayyid Hamzah niku diberi hidayah untuk tobat kali Gusti Allah. Ha sing kebalikane Sa'laban niku sahabat Sa'laban niku pun dijuluki Hamamalatul Masjid niku, mlepatine masjid niku, ahli salat, ahli iktikaf ten masjid. Gara-gara nyuwun sugih diparingi napa domba kali Rasulullah niku setunggal tidak paringi domba, akhirnya domba niku berkembang banyak sampai 4 ribuan. Nah, 40 domba niku kan zakatnya setunggal kan. Nah, niku nggak ada 4 ribuan. 4 ribu berarti kan sekitar 100 nggih. 100 zakat tiap tahun niku harus zakat 100. Gara-gara ditarik Nabi setiap tahun 100 domba niku, Nabi niku dianggap pungui. Kan bahaya kan ngono niku. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ngoten, mboten pun bayar zakat. Padahal sakderenge pas kondisi miskin niku ahli masjid sampai dijuluki sebagai hamamalatul masjid, mempatine masjid ngoten to. Tapi kalian Gusti Allah gara-gara tidak mau membayar zakat ngene ku mau mati dalam keadaan su'ul khotimah, nauzubillah. Ngene ku mau berarti kita itu tidak tahu kondisi kita itu bagaimana, tapi nggih pun mikir koyo ngoten. Pokoknya kita niku diciptakan Gusti Allah sebagai hamba untuk sujud dan patuh kepada Allah. Pun niku mawon hake engken Gusti Allah memberikan surga atau neraka niku pun hak Gusti Allah ngoten to. Pun kita tuh enggak punya hak untuk sampai ke situ tuh enggak punya hak ngoten to. Nggih. Ngene kewajiban kita sebagai seorang hamba niku hanya patuh dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Niku hakikate hamba kan ngoten sih. Nggih. Hamba niku kan ngoten. Kok sampai memperhitungno niku kan pun diwal batase niku nggih mboten hak kita ngono lho mboten hak kita untuk sampai njaluk-njaluk ngono nggih memang kita sebagai napa nggih manusia diwajibkan untuk ikhtiar berusaha berdoa supaya mati husnul khotimah supaya bisa dimasukkan niku memang ikhtiar bagian dari ikhtiar sebagai manusia biasa niku disuruh untuk berdoa kan Gusti Allah. Tapi kita tidak memiliki hak untuk mengatur Gusti Allah niku enggak memiliki hak ngono. Terus Hasan Al-Bisri kan ngono. Ketika doamu dikabulkan oleh Allah, berarti itu bukti kasih sayangnya Allah kepadamu. Tapi ketika doamu tidak dikabulkan oleh Allah, berarti itu bukti kekuasaan Allah, berarti Allah itu punya kekuasaan, hak prerogatif yang enggak bisa diatur, ngono. Jadi hak prerogatifnya Allah yang kita nggak bisa ngatur, itu bukti kekuasaan Allah. Ngoten. Terus Hasan Al-Bisri seorang tabi ini ngoten, nggih enteng mawon. Pokoknya doamu dikabulkan oleh Gusti Allah, berarti itu bukti rahmat Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Tapi ketika doamu tidak dikabulkan Allah, yaitu hak prerogatifnya Allah, kita nggak memiliki hak untuk mengaturnya. Niku, nggih. Pahami ahli sunnah niku ngoten. Pun sampai niku mau terjerumus dan paham Jabariyah napa paham Qadariyah niku.